Peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Berlampung tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang daerah sekaligus menatap masa depan dengan penuh optimisme. Di tengah berbagai dinamika pembangunan dan tantangan zaman, peringatan Hari Jadi Kota menjadi pengingat bahwa kemajuan yang dinikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang kerja keras banyak pihak selama ratusan tahun. Saat ini kota Berlampung terlalu terjun kecamatan dan dunia karena terjadi ada meninggal dalam kita tahun 2022 dalam dunia kota Berlampung tidak bisa ada masa awal mereka juga berbeda pemerintah kota Padang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1943, Kota Madura, daerah Pangkat Dua dan sekarang betul-betul berubah menjadi Kota Madura, Kota Pangkat Dua dan Lampung. Kemudian berdasarkan keputusan Pemerintah Negeri nomor 3 tahun 2008 dan perubahan kata dipaskan dinas dengan pemerintah kabupaten kota Madura dan Pangkat Dua Indonesia, kemudian mengerjakan dengan keputusan kota pada nomor 17 tahun 1999 dan perubahan kemudian nama dari Kecamatan Kota Madura daerah Pangkat Dua menjadi pemerintah Kota Padang. Dan kita menggunakan kekuasaan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tanggal 25 Februari 2023 Pangkat Pokok menjadi Kota Padang adalah tanggal 17 Juni 2018 dan tanggal 13 Juni 2025. Upacara peringatan HUT ke-344 Kota Berlampung digelar di lingkungan pemerintah Kota Berlampung yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan terasa sejak awal kegiatan hingga berakhir rangkaian upacara. Wali Kota Berlampung Eva Duyana memimpin langsung jalannya upacara peringatan Hari Jadi Kota tersebut. Dalam amanatnya, Wali Kota menyampaikan berbagai pesan penting tentang arti kebersamaan, persatuan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Hari Jadi Kota Berlampung bukan hanya menjadi acara seremonial yang dilaksanakan setiap tahun. Lebih dari itu, momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk mengenang kembali perjuangan para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun daerah. Berkat pengorbanan dan dedikasi mereka, Kota Lampung dapat tumbuh menjadi kota besar seperti saat ini. Sejarah panjang Bandar Lampung menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Sumatera bagian selatan. Letaknya yang strategis menjadikan Bandar Lampung sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Posisi tersebut memberikan keunggulan sekaligus tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan pembangunan daerah. Selama 344 tahun perjalanannya, Bandar Lampung terus berbenah dan berkembang. Berbagai perubahan telah terjadi, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan kawasan perkotaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua itu menjadi bagian dari proses panjang menuju kota yang lebih modern dan maju. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Berbagai aktivitas perekonomian berlangsung setiap hari dan menjadikan kota ini sebagai salah satu penggerak pertumbuhan di wilayah Lampung. Tidak hanya menjadi pusat ekonomi, Bandar Lampung juga menjadi tempat bertemunya beragam suku, budaya, dan latar belakang masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan besar yang harus terus dijaga dan dirawat. Dalam keberagaman itulah, semangat persatuan dan kebersamaan menjadi fondasi pembangunan daerah. Pada peringatan HUT ke-344 tahun ini, pemerintah kota Bandar Lampung mengusung tema dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia Emas. Tema tersebut menjadi refleksi dari cita-cita besar pembangunan daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pada Lampung bersinar bukan sekedar sebuah slogan. Semangat tersebut mencerminkan harapan besar agar kota Bandar Lampung menjadi kota yang berdaya saing, edukatif, ramah lingkungan, sejahtera, inovatif, nyaman, aman, dan religius. Nilai-nilai itu menjadi arah pembangunan yang terus diupayakan oleh pemerintah kota. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dalam sambutannya, Eva Duena menegaskan bahwa semangat bersinar harus menjadi energi kolektif bagi seluruh masyarakat. Pembangunan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan berbagai program pembangunan. Yang saya hormati Forkopimda Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yang saya hormati dan Brigit Lampung Ateng mewakili, yang saya hormati para instansi vertikal Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para asisten, staf ahli dan pejabat pimpinan Ibu Pratama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandar Lampung beserta jajaran, yang saya hormati para ketua organisasi kewargaan, pemuda, keagamaan dan masyarakat di Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para PJU Kodim 040 Kota Bandar Lampung dan Polsta Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para sekretaris, kabit dan jabatan fungsional media di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para camat Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para kapus Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para lurah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para peserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bandar Lampung yang ke-344 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, peringatan HUT Kota Bandar Lampung ini bukanlah sekedar seremonial saja, melainkan momentum bersejarah untuk mengenang perjalanan panjang Kota Bandar Lampung, menghormati para pendahulu tentang memperkuat tekad bersama dalam melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Selama 344 tahun perjalanan sejarah, Kota Bandar Lampung telah menjadi gemilang Pulau Sumatera yang strategis, pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan di Provinsi Lampung serta wilayah Sumatera. Perjalanan panjang ini adalah hasil kerjasama, perjuangan dan pengabdian para pendahulu serta seluruh elemen masyarakat yang telah meletakkan fondasi pembangunan Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peringatan HUT Kota Bandar Lampung mengingatkan bahwa kemajuan kita menikmati hari ini merupakan sebuah proses panjang yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Tema Kota Bandar Lampung ke 344 tahun adalah
Dengan semangat Bandar Lampung bersinar, kita wujudkan Indonesia emas. Semangat bersinar merupakan sinergi kolektif masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus bergerak maju, memperkuat pembangunan sebagai berbagai sektor dan memberikan kontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia emas tahun 245. Tema HUT Kota Bandar Lampung ke-344 ini juga selain dengan asal cita arahan pembangunan menuju Indonesia 2045 dengan memprioritaskan sebagai program pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, menguatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur yang merata, mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial, serta menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hadirin yang saya hormati, mewujudkan Indonesia emas bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga persatuan bangsa, memperkuat menyongsong gotong royong, meningkatkan produktivitas, dan serta menanamkan nilai-nilai integritas dan cita tanah air kepada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya pembangunan terus kita lakukan, mulai meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga menguatkan transportasi digital pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Mengakhiri sambutan ini, mari kita jadikan peringatan HUT Kota Bandar Lampung ke-344 sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan rasa cinta kepada daerah, dan terus bekerja sama membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik. Dirgahayu Kota Bandar Lampung yang ke-344, Bandar Lampung bersinar, maju kotanya, sejahtera masyarakat, gemilang masa depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, serta fasilitas umum menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, serta fasilitas umum menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Yang ke-344 ini. Pertanyaannya gampang. Sebutkan 5 wali kota yang sudah wafat. Selain infrastruktur fisik, pemerintah kota juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi terus dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Di bidang pendidikan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain itu, berbagai program pendukung juga dilaksanakan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sektor kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas, rumah sakit, dan berbagai program kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kita patut bersyukur bahwa Kota Bandar Lampung saat pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan juga atas nama warga Kota Bandar Lampung menyampaikan Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan kota. Pemerintah kota terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Berbagai pelatihan dan program pendampingan terus dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha. Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah kota berupaya menjaga stabilitas perekonomian daerah. Langkah-langkah strategis terus dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga. Upaya penanggulangan kemiskinan juga terus menjadi prioritas pemerintah Kota Bandar Lampung. Berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat terus digulirkan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan potensi mereka. Transformasi digital menjadi bagian penting dalam pembangunan modern. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, aspek lingkungan menjadi salah satu pertimbangan dalam berbagai kebijakan pembangunan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia terus didorong dalam berbagai program pembangunan. Melalui kebersamaan, berbagai tantangan diyakini dapat dihadapi dan diselesaikan dengan lebih baik. Memasuki era persaingan global, Kota Bandar Lampung dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. Potensi yang dimiliki daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Generasi muda juga memiliki peran besar dalam menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Melalui berbagai program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, pemerintah kota berharap masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Di usia ke-344 tahun, Bandar Lampung terus menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh dan menciptakan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian dan kecintaan terhadap daerah. Dengan persatuan dan kebersamaan, berbagai tantangan akan dapat dihadapi demi terwujudnya Kota Bandar Lampung yang semakin maju dan sejahtera. Bung, di ulang tahun Bandar Lampung yang ke-344, apa Bung rencana pembangunan ke depan yang lebih difokuskan Bung? Banyak program-program yang akan kita teruskan, terutama masalah drainase, sungai-sungai ini akan kita kerjakan semuanya. Dan juga sebentar lagi drainase sama trotoar juga akan kita selesaikan. Dan jalan-jalan sudah seperti biasa juga kita lakukan. Dan juga yang spektakuler, ada beberapa spektakuler yang ada di Bandar Lampung. Mohon doanya. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung bisa melaksanakan apa yang kita harapkan untuk pembangunan dan juga Bandar Lampung Gemilang. Dan juga Bunda Eva mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Forkopimda Provinsi, juga kepada Forkopimda Kota Bandar Lampung yang selalu solid bekerjasama untuk melakukan yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung. Oke. Dirgahayu Kota Bandar Lampung ke-344 Bandar Lampung bersinar, maju kotanya, sejahtera masyarakatnya, dan gemilang masa depannya. Dengan semangat Bandar Lampung bersinar, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandar Lampung, tim Lampung 17 TV melaporkan.